Kenapa cerai tidak diharamkan? Jadi kita harus faham bahwasanya Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Sunnatullah itu. Allah menciptakan iblis, syaitan, sunnatullah untuk menggoda manusia. Allah menciptakan juga manusia dan kita diberitahukan bagaimana menghadapi mereka. Itu sunnatullah. Allah menentukan jodoh. Salah ya, bukan Allah menentukan. Anda menentukan jodoh. Masuk dalam takdir ikhtiar. Saya pernah jelaskan kan takdir ada dua macam, masih ingat ya? Takdir mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, paras wajah kita, bahasa yang kita gunakan, udara yang kita hirup, sebagian rezeki dan kematian, itu namanya takdir mutlak, gak ada campur tangan kita. Yang kedua takdir ikhtiar, takdir yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sesuai dengan pilihan kita, tapi Allah catat sesuai dengan keluasan ilmu Allah. Allah sudah tahu sebelum ini orang diciptakan apa yang dilakukan selama dia hidup sampai dia mati, termasuk dalamnya jodoh. Sekarang saya punya pilihan fulana, 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 3 perempuan misalnya, 4 perempuan, 5 perempuan, ada pilihan. Siapa pada saat saya pilih A, siapa yang suruh? Allah yang suruh? Enggak, Anda yang pilih kok, kan gitu. Tapi dengan kita pilih A, Allah sudah tahu kita akan pilih si A itu. Sudah lama sebelum kita lahir Allah sudah tahu, dicatat sebagai takdir kita. Jadi kalau dikatakan jika jodoh Allah yang tentukan, itu keliru. Kita yang tentukan, tapi Allah dengan sunnatullah kita pilih seorang pezina, seorang pembohong, akibatnya adalah dia akan sering bohong. Sunnatullah kan. Minuman ini nggak boleh racun, tetap kita minum, ya mati. Gitu. Udara tutup hidung kita nggak nafas, ya mati. Sunnatullah gitu kan. Nikah sama orang buruk hasilnya akan buruk. Allah sudah tuntun, jangan nikah sama orang buruk ya, nikah sama orang baik. Orang baik itu cirinya gini gini gini. Tadi sudah kita jelasin. Nikah dengan orang baik maka akan baik hasilnya. Pilihan dia sendiri, gitu kan? Di sini Allah SWT tidak haramkan perceraian. Kenapa tidak diharamkan? Karena perceraian adalah solusi dalam Islam. Sekarang ada orang menikah, la qaddarallah, menikah dengan seseorang. Awalnya kelihatan baik dan segala. Ternyata setelah ketahuan dia seorang perampok. Dia orang yang zalim, memukul, nggak sholat, menipu, pezina. Lalu terus solusinya apa? Cerai, kan gitu. Nggak mungkin seorang mukmin atau mukminah bertahan di naungan atau bersama dengan orang jahat, gitu kan? Kalau tidak ada cerai bagaimana? Seperti orang Katolik tuh. Tahu nggak kenapa orang Kristen Katolik sekarang susah sekali mereka nikah? Laki-lakinya itu nikah nanti umur 40 tahun, 45. Tahu kenapa? Mereka lebih senang untuk kumpul kebo, biar punya anak haram nggak apa-apa. Karena dalam agama Katolik kalau sudah nikah nggak boleh cerai, nggak boleh cerai. Makanya mereka kalau sudah nikah, kalaupun tidak saling cocok, ya sama-sama punya selingkuhan nggak apa-apa. Ketahuan, tahu ini punya pacar, punya selingkuhan, tapi tidak boleh cerai. Dalam Islam cerai solusi. Kalau ada masalah yang kita hadapi buntu, ya sudah, gitu kan? Maka cerai, nusyud, membangkang, diceraikan. Jadi memang Allah tidak haramkan karena dia sebagai solusi, tapi tidak boleh juga dianggap remeh sehingga menjadi bahan mainan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan jangan main-main di 3 hal, di pernikahan, perceraian dan rujuk kembali setelah cerai.